Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah perencanaan SDM. Memperkenalkan diri, untuk saya Pipit Rusantono. Anggota yang lainnya ada Bapak Dani, Bu Lisa, Bu Kiki. Demikian Pak. Untuk judul yang kami angkat dalam tema ini adalah analisa jabatan dalam perencanaan SDM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Surabaya. Analisis jabatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bertujuan untuk memahami dan menetapkan kualifikasi, tugas, serta tanggung jawab spesifik yang diperlukan untuk setiap posisi atau jabatan dalam organisasi tersebut. Dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap petugas yang mengisi jabatan tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan petugas di lapangan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat dan penyelamatan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analis jabatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. 1. Deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan berisi rincian mengenai tugas, tanggung jawab, serta fungsi dari setiap posisi di dinas ini. Setiap posisi memiliki peran yang berbeda, mulai dari petugas pemadam lapangan, komandan regu, hingga pengendali di pusat komando. Deskripsi ini mencakup aktivitas harian dan situasi yang mungkin dihadapi, seperti penanggulangan kebakaran, penyelamatan di lokasi kecelakaan, atau bantuan pada saat bencana alam. 2. Spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan mencakup kualifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh setiap calon petugas, seperti tingkat pendidikan, sertifikasi khusus, kemampuan fisik, serta keterampilan teknis yang relevan. Misalnya, petugas pemadam kebakaran di Kota Surabaya perlu memiliki keterampilan khusus dalam penggunaan peralatan pemadam, teknik penyelamatan, serta kemampuan beradaptasi cepat dalam situasi berisiko tinggi. 3. Kondisi kerja dan risiko jabatan. Mengingat tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi, analisis jabatan juga memperhatikan kondisi kerja dan risiko yang dihadapi oleh setiap posisi. Identifikasi risiko dilakukan untuk menyusun prosedur keselamatan yang tepat dan menyediakan perlengkapan keselamatan bagi petugas, seperti alat pelindung diri yang memadai. Kompetensi. 4. Kompetensi dan pelatihan. Analisis jabatan mencakup identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing jabatan, misalnya kompetensi fisik, mental, dan keterampilan dalam menangani stres merupakan kualifikasi penting bagi tugas lapangan. Untuk mendukung ini, Dinas Pemadam menyediakan pelatihan rutin dalam bidang pemadaman, penyelamatan, dan pengelolaan stres agar petugas siap menghadapi tantangan di lapangan. Evaluasi kerja. Yang kelima, setelah analisis jabatan dilakukan juga evaluasi kinerja untuk
menilai apakah setiap petugas pemadam menjalankan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup indikator kinerja utama seperti kecepatan respon, efektivitas tindakan di lapangan, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. 6. Perencanaan pengembangan karir. Analisis jabatan juga mempengaruhi perencanaan karir bagi para petugas. Program pengembangan keterampilan dan promosi ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja dan kemampuan teknis yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap petugas memiliki peluang untuk berkembang ke posisi yang lebih tinggi sesuai pengalaman dan keahliannya. Melalui analisis jabatan ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dapat menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, meningkatkan efektivitas layanan mereka, dan memberikan respon tanggap darurat dan cepat dan efisien kepada masyarakat. Dasar hukum bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengacu pada peraturan nasional maupun daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemadam kebakaran dan tanggap darurat. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mendasari tugas dan fungsi dinas ini. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewenangan di bidang kebakaran. Pasal 12 menetapkan bahwa pemadam kebakaran adalah urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menyebutkan standar pelayanan minimal atau SPM bagi sektor pemadam kebakaran di tingkat daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi waktu respon cepat dalam pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Seburusan Kebakaran Daerah. Peraturan ini memberikan standar teknis dan prosedur untuk pelayanan dasar di bidang kebakaran, termasuk persyaratan teknis operasional, kualifikasi petugas, dan waktu respon yang harus dipenuhi oleh Dinas Pemadam Kebakaran di setiap daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kebakaran. Peraturan ini merupakan dasar hukum spesifik bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Di dalamnya diatur tentang pencegahan kebakaran, prosedur penanggulangan, serta peran dan kewajiban masyarakat dalam mendukung upaya pemadam kebakaran. Yang kelima, Peraturan Wali Kota Surabaya tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Peraturan Wali Kota ini mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, termasuk pembentukan pos-pos pemadam, pembagian area tanggung jawab, dan mekanisme operasional dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Kebakaran. Peraturan ini memberikan panduan bagi seluruh pemadam kebakaran di Indonesia mengenai aspek teknis dan prosedural dalam melakukan penanggulangan kebakaran. Pedoman ini mencakup aspek pencegahan, pelatihan, dan penggunaan teknologi, serta kerjasama antar instansi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Peraturan mengenai K3 menjadi acuan untuk keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang beroperasi di lingkungan beresiko tinggi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan-peraturan K3 lainnya yang menjamin keselamatan petugas di lapangan.
Dasar-dasar hukum ini menjadi landasan operasional dan administratif yang memungkinkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan standar pelayanan yang ditetapkan. Dasar hukum yang saya sebutkan memang relevan dengan perencanaan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Karena semua peraturan tersebut mencakup aspek yang menjadi landasan dalam pengelolaan SDM, termasuk pembagian tugas, kompetensi, dan standar pelayanan. Namun, agar sesuai dengan perencanaan SDM yang optimal, dasar-dasar hukum ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prosedur yang spesifik dalam pengelolaan SDM di dinas tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan keterkaitan antara dasar hukum tersebut dengan perencanaan SDM. 1. Standar kompetensi dan kualifikasi. Peraturan seperti Permendagri nomor 114 tahun 2018 dan Permendagri nomor 16 tahun 2020 memberikan panduan mengenai standar teknis dan operasional yang harus dipenuhi oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini membantu dinas dalam menentukan kompetensi dan kualifikasi yang perlu dimiliki oleh SDM sesuai jabatan, sehingga menjadi acuan dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir petugas. 2. Struktur organisasi dan pembagian tugas. Peraturan Wali Kota tentang organisasi dinas membantu membentuk struktur yang sesuai untuk penempatan SDM dalam berbagai posisi, mulai dari pemadam lapangan hingga posisi pengendali di pusat komando. Struktur ini memungkinkan perencanaan SDM yang sistematis, di mana setiap posisi memiliki deskripsi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan. 3. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Perencanaan SDM di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mencakup pengembangan kompetensi dan pelatihan berkala untuk menghadapi tantangan baru dalam penyelamatan dan penanggulangan bencana. Permendagri nomor 16 tahun 2020 yang memberikan panduan teknis dan prosedural juga menjadi acuan bagi dinas dalam menyusun program pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis dan fisik petugas. Keempat, standar pelayanan minimal atau SPM. PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM mendorong perencanaan SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinas harus memastikan tersedianya jumlah personel yang memadai dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk mencakup target waktu respon dan efektivitas pelayanan. Hal ini mendorong dinas untuk merencanakan perekrutan dan pelatihan yang memenuhi standar minimal. Kelima, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Peraturan K3 dan perundang-undangan lain yang relevan mendukung perencanaan SDM dalam aspek keselamatan kerja. Dengan mengikuti panduan tersebut, dinas dapat menyiapkan SDM yang aman dan terlindungi dari resiko kerja yang tinggi. Ini termasuk penyediaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan keselamatan, dan prosedur mitigasi resiko yang diintegrasikan dalam perencanaan SDM. Keenam, perencanaan karir dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan SDM, dasar hukum juga berperan dalam menyusun sistem promosi dan evaluasi kinerja. Misalnya, dengan adanya standar yang jelas, dinas dapat menetapkan indikator kinerja untuk menilai efektivitas petugas dalam menjalankan tugas. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perencanaan karir dan program peningkatan SDM yang lebih terarah. Secara keseluruhan, dasar hukum ini menjadi pedoman penting dalam perencanaan SDM. Namun, implementasinya harus lebih terstruktur melalui kebijakan SDM spesifik yang selaras dengan kebutuhan operasional dinas. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.